Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk bernapas, diberi kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa kepada keluarga, para sahabat dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kawan-kawanku sekalian, hari ini di Skanetra Dakwah, alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Skanetra Dakwah yang insya Allah hari ini kita akan membahas beberapa masalah kehidupan ya, masalah kehidupan yang memang sekarang ini sedang kita rasakan seperti itu ya. Nah, mungkin nanti untuk narasumbernya, saya akan perkenalkan. Nah, silahkan untuk narasumbernya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Perkenalkan, saya di sini diminta sebagai narasumber podcast gitu ya, bersama dengan Burhanuddin. Saya di sini guru produktif RPL. Insya Allah pada kesempatan podcast ini kita bisa nanti sharing ngobrol bersama Pak Agus ya. Ya. Panggilnya apa ini? Bapak, Akang, atau AA, atau Asep? Terserah Kira-kira. ya. Mau AA juga nggak apa-apa. Kalau AA Kalau Bapak berarti sepertinya saya usianya udah tua gitu kan. Tapi kan udah punya anak kan? Udah. Berapa anaknya ini? Anak alhamdulillah baru 2. Alhamdulillah ya. Berarti saya panggil AA aja ya. AA Burhan. Mau Akang juga nggak apa-apa. Oh iya, AA aja. Biar lebih agak muda sedikit. Oke. AA Burhan, nih untuk podcast kali ini kita angkat temanya ya, Al-Quran di mata generasi milenial. Nah, mungkin AA Burhan sendiri sudah tahu ya, sekarang itu perubahan zaman gitu ya. Perubahan zaman mungkin dari zaman zaman dulu, kemudian sekarang, kemudian berkembangnya tentang teknologi ya. Malahan sekarang itu terkena dengan yang namanya adalah zaman milenial. Mungkin kalau kita dulu zamannya milenium, sekitar tahun 2000 mungkin. Dulu ya, ada filmnya tuh, masih ingat ya, Panji Manusia Milenium katanya dulu ya. Nah, kalau sekarang kita sudah masuk ke zamannya milenial. Milenial ya. Kira-kira nih menurut pandangan AA Burhan, seperti apa sih sekarang itu generasi milenial terkait dengan keislamannya, terkait juga dengan Al-Qur'annya, bahwa kita itu seorang muslim gitu ya. Artinya seorang muslim yaitu harus mempercayai bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadis itu sebagai penuntun untuk hidup kita. Mangga, silakan AA Burhan. Bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih ya Kang Agus. Nanti mungkin kita lebih akrab panggilannya Kang saja ya. Oke. Kang Agus gitu. Siap. Ya. Mangga. Tadi pertanyaan atau sebuah tema yang cukup menarik untuk dibahas kali ini tentang Al-Quran di mata milenial sekarang gitu ya. Bagaimana melihat sepak terjang kaum muda milenial saat ini terhadap Al-Quran, terhadap Islamnya, terhadap agamanya sendiri. Iya. Kalau kita melihat dari fakta yang terjadi ya di sekeliling kita, baik itu di lingkungan Skanetra sendiri ya, siswa-siswi kan di sini kurang lebih ada 1.300 orang ya. Ya, betul. Siswa-siswi 1.300 orang. Kemudian kita juga melihat fakta yang terjadi di lingkungan kita masing-masing. Bagaimana mereka terhadap Al-Quran ya, generasi sekarang ini. Itu kalau boleh saya bilang sangat mengkhawatirkan.
begitu miris. Kenapa? Karena saat ini generasi milenial itu lebih cenderung suka terhadap gadget, teknologi, bermain sosmed, online dan lain sebagainya. Sehingga banyak waktu yang dihabiskan itu hanya untuk bermain gadget. Iya, iya. Iya. Sementara untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, kadang saya mendapati fakta bahwa beberapa di antara remaja saat ini bahkan belum ada yang masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran gitu dengan lancar, dengan tartil, apalagi sampai ke tajwid maupun huruf, sampai ke lagam tilawah dan lain sebagainya. Karena apa? Tadi waktunya itu habis dengan gadgetnya sendiri. Jadi punya keasikan sendiri sehingga Al-Quran jauh dari kehidupan mereka. Kadang membaca seminggu sekali pas malam Jumat gitu kan, atau kalau ada tahlilan ikut ngaji, atau mungkin ada yang frekuensinya sebulan sekali. Walaupun tidak menutup kemungkinan di luar sana, alhamdulillah ya, masih ada banyak para pemuda milenial saat ini yang memang lebih gemar lebih rajin membaca Al-Quran dan lebih ingin memperdalam lagi tentang Al-Quran. Oh iya, jadi mungkin untuk sekarang itu intinya mungkin ya di generasi milenial ini mereka lebih menyukai gadget gitu ya. Gadget yang memang mereka sehari-hari itu dipegang seperti itu. Iya, betul. Nah, mungkin bagaimana sih seharusnya gitu ya kita sebagai pengajar, kita juga sebagai penuntun para generasi milenial ini, tidak hanya di Skanetra ya, tetapi di luar sana gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita jalankan supaya para generasi milenial ini minimal istilahnya mereka sudah belajar untuk mencintai Al-Quran seperti itu. Baik. Kalau menurut pendapat saya, bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan kembali terhadap Al-Quran di kaum generasi milenial saat ini harus secara sistemik gitu ya. Jadi tidak hanya peran serta satu pihak, satu kelompok seperti misalnya guru saja, tapi harus ada peran serta dari orang tua juga. Seperti itu ya. Kemudian lingkungan di sekitar, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga para guru di sekolah, di kelasnya masing-masing. Dan yang paling utama itu adalah pemangku kebijakan, para pemimpin ya. Karena pemimpin itu kan punya power, punya kekuatan untuk membuat sebuah aturan yang sifatnya itu kan bisa seolah-olah memaksa menekan supaya semuanya itu dekat kembali kepada Al-Quran mencintai kembali Al-Quran gitu. Jadi mungkin itu ya salah satunya ya. Salah satunya istilahnya gini, kita sebagai di pendidikan lah gitu ya, sebagai guru, kemudian juga sebagai hal yang berkecimpung di dunia pendidikan, tidak hanya kita aja begitu kan. Betul. Tetapi juga peran serta orang tua juga memang sangat istilahnya sangat berpengaruh karena ya mungkin seperti inilah kalau saya lihat misalkan ya fenomena, kalau misalkan orang tuanya rajin ke masjid gitu ya, orang tuanya rajin baca Quran, mungkin anaknya mengikuti lah kebiasaan orang tua seperti itu ya. Betul. Nah terus Kang, kira-kira nih kiat-kiat bagaimana cara kita supaya bisa atau supaya selalu cinta dengan yang namanya Al-Quran? Baik, ini pertama yang harus dibangkitkan itu adalah pemikirannya dulu, mindset. Pemikiran yang menancap ke dalam diri seseorang itu, sehingga dia tahu apa tujuan dia hidup, dari mana kita berasal, akan kemana setelah mati nanti akan mempengaruhi pemikiran seseorang, yang pemikiran itu akan menggerakkan langkah perbuatan sesuai dengan apa yang dipahaminya. Contoh misalnya gini, ada orang kan seperti orang-orang ateis gitu ya, yang tidak percaya Islam, tidak percaya Tuhan, bahwa mereka hidup di dunia itu hanya untuk mengumpulkan kekayaan materi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Karena mereka pandang kenikmatan itu adalah kenikmatan jasadi, fisik, materi semata, sehingga tidak meyakini adanya akhirat. Mereka kan meyakininya ada seperti ada istilah reinkarnasi itu kan ya. Reinkarnasi, jadi mereka mati kemudian terlahir kembali, mati dan terlahir kembali seperti itu. Nah, ini kan beda jauh sekali dengan
paradigma atau mindset berpikir orang Muslim. Iya. Orang Muslim itu kan dididik gitunya dari awal sampai akhirnya nanti gitunya menutup mata itu harus dididik tujuan hidup kita di dunia itu untuk apa. Kalau kita tujuan hidupnya sama seperti orang non Muslim, materialistik gitu yang dicari, kemudian gaya hidup hedonis dan lain sebagainya, akhirnya mereka juga generasi milenial ini akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran rusak kaum orientalis, kaum kapitalis, kaum barat dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat kan bagaimana anak muda saat ini kan sangat suka, sangat apalagi misalnya ceweknya, saya melihat gitu di beberapa murid gitunya ada beberapa siswi perempuan yang sangat mengidolakan sekali artis K-pop Korea ya. Korea gitu ya. Jadi ketika buka YouTube itu lebih suka, lebih condong ke sana. Iya, lebih suka seperti itu daripada sekarang misalnya belum lancar baca Quran, harusnya kan buka YouTube bagaimana cara membaca Al-Quran. Kan sudah banyak sekarang. Kalau belum tahu ilmu tajwid, coba pelajari ilmu tajwid di YouTube. Tapi yang terjadi saat ini gimana? Itu kan malah mencari hal-hal kesenangan yang sifatnya hedonis, itu yang mengedepankan hawa nafsu begitu. Jadi harus dibangun dulu pemikirannya gitu. Jadi pemikirannya dulu ya, bahwa istilahnya gini, yang namanya Al-Quran ini kita butuh gitu ya. Jadi kenapa sih kita istilahnya di dunia oleh Allah diciptakan kan gitu ya? Pemikirannya kemudian tujuannya untuk apa kan gitu ya? Malahan kita kan sebagai orang Muslim meyakini bahwa Al-Quran dengan As-Sunnah itu menjadi petunjuk untuk kehidupan kita. Petunjuk way of life kita gitu, guide. Terus bagaimana nih Kang? Ketika misalkan si kaum milenial ini mereka sudah mulai cinta dengan Al-Quran gitu ya. Walaupun mereka membacanya hanya terbata-bata gitu. Nah, hal apa saja sih yang harus disempurnakan kira-kira ketika mereka sudah menginginkan atau sudah mulai nih belajar dengan Al-Quran? Kira-kira apa nih yang harus disempurnakan untuk supaya bacaannya itu bagus, supaya bacaannya itu artinya tidak keluar dari maknanya, seperti itu. Kira-kira seperti apa Kang? Ya tentu ini harus belajar ya. Segala sesuatu itu kan harus dipelajari. Dalam sebuah hadis dikatakan kan, man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka wajib dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa 'alaiha bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, kehidupan dunia dan akhirat, fa 'alaiha bil ilmi, maka wajib dengan ilmu gitu ya maksudnya. Jadi ketika seseorang generasi milenial itu sudah mulai dekat dengan Al-Quran, mulai ingin membaca lagi, mempelajari lebih dalam lagi dan sebagainya, maka wajib belajar dengan ilmu yang benar. Ketika kita membaca Al-Quran kan ada ilmu tahsin ya, tata cara membaca, memperbaiki Al-Quran kita, ada ilmu tajwid di sana, ada ilmu makhorijul hurufnya. Nah itu harus dipelajari. Dan setiap orang yang ingin berusaha untuk mendalami Al-Quran wajib melalui proses itu. Karena tidak bisa langsung bisa gitu kan ya. Nggak ada yang seperti ada istilah ilmu laduni gitunya. Tiba-tiba bisa gitu kan, nggak ada gitu. Jadi kita manusia itu kan dituntut berikhtiar untuk senantiasa berusaha mencoba dan mencoba. Dan ketika ada generasi Z ya, generasi milenial yang ingin mulai memperdalam ilmu agama, entah itu bacaan Al-Quran dan lainnya, itu kita harus support, harus dukung, dan jangan sampai mindsetnya itu terganggu lagi. Ada seperti ini omongan-omongan di masyarakat. Mohon maaf ya, pakai bahasa Sunda boleh? Boleh. Ya, karena gini, mana nanaonan diajar Al-Quran, nu diajar Al-Quran mah eta mah lamun geus kolot, geus bau taneuh, geus tereh pae kakara diajar agama. Akhirna teh kumaha? Disebutna teh kuno nu diajar Al-Quran mah. Sehingga nanti mindset dianya itu menjadi malu, takut, tidak mau, kemudian disebut kurang update, ketinggalan zaman. Jika ada beberapa orang gitunya dalam tanda kutip mungkin aktor-aktor di baliknya yang mempengaruhi pemikirannya lagi. Betul. Harusnya kita kan misalnya sebagai guru gitu ya, jadi harus saling mengapresiasi, baik itu guru agama ataupun
guru-guru mata pelajaran yang lainnya selain agama. Iya. Kita harus membuat sebuah apresiasi yang bagus, bahkan kita memfasilitasi gitu ya. Iya. Kalau misalnya pemimpin gitu ya, fasilitasi untuk misalnya tahsin, tahfidz, tajwid dan lain Tajwidnya, sebagainya gitu kan di Skanetra ini supaya semuanya tersistematis gitu ya. Sehingga walaupun awalnya itu dalam bentuk aturan yang seperti memaksa, tapi secara tidak langsung paksanya itu mendidik kita menjadi orang yang baik. Mendidik kita menjadi generasi milenial yang cinta Al-Quran. Quran. Artinya terbiasa gitu ya. Iya, terbiasa. Jadi dimulai ya mungkin kita di sekolah ya minimal harus memfasilitasi mereka ya. Iya, betul. Jadi memfasilitasi mereka bagi para siswanya atau generasi milenial sekarang yang memang ingin belajar tentang Al-Quran seperti Betul, itu betul. ya. Terima kasih Kang Ya. untuk podcast hari ini. Alhamdulillah ada banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Jadi mudah-mudahan untuk generasi milenial, generasi Z mungkin ya, semoga selalu cinta dengan Al-Quran dan intinya jangan malu untuk belajar. Walaupun kita istilahnya kalian masih belum bisa membaca atau masih membaca secara terbata-bata ya Kang ya. Jadi jangan malu lah ya. Jangan. Karena jangan malu untuk belajar Al-Quran. Nah karena kita harus meyakini bahwa muslim itu harus meyakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai petunjuk hidup ya supaya kita bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Ya, terima kasih Kang atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di podcast yang lain ya. Insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sajikan untuk kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan umumnya untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.